Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di kelas ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang program arsitektur mata kuliah metode perancangan 1. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Yaitu nama saya Imade Dwi Angga Prasetya Wijaya, BIM Bakir 161 dari kelas A3. Adapun topik pembahasan yaitu program arsitektur yang pertama pengertian, yang kedua proses program, yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima penyusunan program ruang, yang keenam analisis tapak. Yang pertama yaitu pengertian program arsitektur. Program arsitektur atau programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan pemberi tugas kepada perancang. Pengertian menurut Palmer. Yang kedua, programming adalah tahap penetapan masalah dan tahap perencanaan dari desain proses dan biasanya berperan sebagai layanan pre-design. Pengertian menurut Durant. Tujuan program arsitektur. Yang pertama ada meningkatkan ketelitian, yang kedua waktu desain lebih cepat dan singkat, yang ketiga menjadikan proses lebih sistematis, yang keempat pengambilan keputusan lebih baik, yang kelima menjadikan desain lebih imajinatif, yang terakhir ada faktor desain lebih tepat. Proses program. Saat merancang sebuah bangunan atau rumah tentu diperlukan perencanaan yang matang. Gunanya tentu saja agar hasilnya memuaskan atau sesuai dengan keinginan. Hal yang membuat puas suatu desain arsitektural adalah pemecahan suatu masalah yang berhasil dituangkan ke dalam desain. Terdapat 3 proses pemecahan masalah dalam proses perencanaan arsitektur, antara lain yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua konsep, yang ketiga skematik desain. Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses perancangan arsitektur dan pemrograman arsitektur. Pada tahap ini berisikan pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan yang bisa saja akan terjadi. Tahap ini perlu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari pembangunan tersebut. Selain itu, keinginan dari pemilik atau investor yang jadi sumber dana juga harus menjadi latar belakang dari pembangunan tersebut. Berikut 4 bagian permasalahannya. Yang pertama, permasalahan merupakan kajian dari masalah yang diteliti untuk mencapai suatu hasil. Referensi merupakan teori atau argumentasi yang digunakan untuk menunjang dan mempertegas suatu ide gagasan. Analisis data yang diperoleh dari suatu hasil pengumpulan data melalui observasi lapangan. Konsep desain diartikan sebagai abstraksi atau ciri-ciri sesuatu untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir dalam menentukan suatu konsep. Konsep desain. Konsep dalam arsitektur yaitu mengemukakan ide-ide dan hasil penguatan seorang arsitek. Konsep merupakan bagian penting dari sebuah perencanaan arsitektur. Dalam proses mengemukakan ide-ide tersebut, arsitek biasanya menggunakan beberapa cara, yaitu gagasan arsitektur, tema, gagasan superorganisasi, sketsa, dan literatur arsitektur. Jenis-jenis konsep desain. Yang pertama ada pragmatic design, merupakan desain yang didasarkan pada bahan bangunan dan dilakukan dengan cara coba-coba, trial and error, sampai tercipta suatu bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancangan. Yang kedua ada iconic design, merupakan desain yang menggunakan bentuk-bentuk yang secara historis telah dicoba dan diterima oleh masyarakat tradisional. Yang ketiga, analogical design, merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur. Contohnya seperti bentuk-bentuk alam. Yang terakhir, canonic design, merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Setelah bentuk dan ukuran ruang tercipta, baru kemudian menggunakan sistem proporsi yang diinginkan. Skematik desain adalah proses yang dilakukan arsitek untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk.
bangunan dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan baik manual maupun digital. Adapun tujuan skematik desain, yang pertama mewujudkan kebutuhan homeowner, yang kedua menentukan lokasi rancangan desain yang bertujuan untuk menentukan lokasi setiap bangunan, yang ketiga menggunakan bubble diagram bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antar ruang, lokasi, dan akses setiap ruangan. Yang keempat, merancang kebutuhan desain. Merancang kebutuhan bahan dalam rancangan desain serta dapat menggambarkan produk dan memperhatikan aspek sosial yang berhubungan dalam ruangan. Konsep dalam arsitektur merupakan mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi, konsep merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Adapun 5 jenis konsep arsitektur, yaitu yang pertama ada analogi, yang kedua metafora, yang ketiga hakikat, yang keempat pragmatik, yang kelima utopia. Pengertian 5 konsep arsitektur. Yang pertama ada analogi, merupakan mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa geometri board brand. Yang kedua, metafora. Konsep metafora menjelaskan persamaan antara benda yang cenderung memiliki sifat abstrak daripada nyata dengan imajinasi seseorang dalam perwujudan bangunan arsitektur. Yang ketiga, hakikat, yaitu konsep hakikat atau esensi dapat diartikan sebagai hasil seleksi dari berbagai ide menjadi sebuah kesatuan yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, pragmatik, diartikan sebagai pengamatan langsung pada persoalan pragmatis yang berisi pemecahan langsung terhadap masalah-masalah pada lokasi tapak bangunan. Yang terakhir, utopia. Konsep utopia atau cita-cita merupakan konsep yang menggunakan khayalan idealis untuk konseptualisasi serta pengembangan terhadap hasil rancangan. Teknik presentasi arsitektur terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada presentasi dengan diagram proses, yang kedua presentasi dengan maket arsitektur, yang ketiga presentasi dengan 3D software, yang keempat presentasi dengan audiens, yang kelima presentasi dengan skema warna, yang terakhir presentasi dengan sosial media. Penyusunan program ruang. Yang pertama, menetapkan kebutuhan ruang. Menetapkan fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan dari klien. Tahapan menetapkan kebutuhan ruang yaitu yang pertama menetapkan pelaku, menetapkan jenis pelaku, jumlah pelaku, menetapkan aktivitas pelaku, mengelompokkan pola aktivitas seragam, dan menetapkan kebutuhan ruang. Menetapkan besaran ruang. Ruang merupakan tempat yang dapat menampung berbagai aktivitas pelaku. Menentukan besaran ruang dengan dapat dilakukan dengan 1. Mengidentifikasi pelaku, mengidentifikasi aktivitas, mengidentifikasi kebutuhan furniture. Menetapkan pola hubungan ruang. Pola hubungan ruang ditetapkan untuk membentuk susunan ruang yang baik dari segi visual, lighting, serta kenyamanan pengguna. Menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Zoning ditetapkan untuk mengetahui sifat ruang. Pengelompokan fungsi ruang berguna untuk kemudahan dalam sifat-sifat ruang berdasarkan aktivitas. Sifat ruang yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zona publik, zona privat, dan zona semi-privat. Menetapkan kualitas ruang. Fasilitas bangunan harus dibuat dengan mengutamakan kepentingan dalam kesehatan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengguna ruang. Analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa cara alternatif. Adapun pembagiannya, yang pertama yaitu analisis kebisingan, yang kedua analisis sirkulasi, yang ketiga analisis arah mata angin, yang keempat analisis sinar matahari, yang kelima analisis pandangan, yang keenam analisis sumber listrik,
Yang ketujuh, analisis sumber air bersih. Yang terakhir ada analisis drainase. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.